Baik, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flinding Jallo dengan NIM dan 41 20117. Nah, jadi, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kelembagaan masyarakat maritim. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan institusi atau kelembagaan? Jadi, institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan atau constraints yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal seperti eh, peraturan-peraturan, undang-undang, dan konstitusi, dan aturan-aturan informal, misalnya norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai, serta proses penegakan aturan tersebut atau enforcement. Secara bersama-sama, aturan-aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan atau order yang baik dan mengurangi ketidakpastian atau uncertainty di dalam proses pertukaran. Selanjutnya itu terkadang kita biasa susah untuk membedakan antara institusi dan organisasi. Jadi institusi ini menurut North, institusi adalah aturan main atau rules of the game, sedangkan organisasi adalah pemainnya atau the players. Aturan main tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu aturan-aturan formal dan aturan-aturan informal, di mana yang contohnya sudah saya sebutkan dalam eh, dalam eh, saya sudah sebutkan di sebelumnya seperti norma sosial, konvensi, adat istiadat, dan undang-undang. Next, manfaat dan fungsi kelembagaan. Institusi dibangun manusia untuk menciptakan tatanan yang baik atau order dan mengurangi ketidakpastian atau uncertainty di dalam kehidupan masyarakat. Institusi 17 merupakan landasan bagi keberadaan suatu masyarakat yang beradab. Tanpa adanya institusi, tidak akan pernah ada masyarakat. Yang ada hanyalah sekelompok binatang-binatang yang berakal, yang senantiasa akan berusaha untuk memenuhi tuntunan hasratnya yang kadang tidak terbatas, sehingga kerusuhan, penyerahan, dan kriminalitas menjadi sebuah hal yang biasa saja. Selama ini, para ekonom neoklasik atau konvensional menafikan peran institusi. Mereka memandang bahwa sistem mekanisme pasar merupakan penggerak roda perekonomian yang terbaik. Menurut Veblen, sebuah institusi dan lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan pola perilaku ekonomi masyarakat. Struktur politik dan sosial yang tidak mendukung akan menyebabkan timbulnya distorsi dalam setiap proses ekonomi. Menurut North, peran institusi formal maupun institusi informal sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Tanpa adanya institusi yang baik, biaya transaksi atau transaction cost dalam setiap kegiatan ekonomi akan menjadi lebih tinggi. Kehadiran institusi sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di dalam pasar. Institusi yang baik akan mampu menciptakan persaingan yang adil dan dinamis. Menurut North, institusi sangat menentukan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Institusi tersebut mencakup tradisi sosial, budaya, politik, hukum, dan ideologi. Peran institusi sangat sentral dalam pembangunan ekonomi. Eh, Di sini saya mempunyai 4 fungsi institusi dalam kaitannya dengan mendukung kinerja perekonomian, yaitu yang pertama menciptakan pasar atau market creating, di mana yang dimaksudkan adalah institusi dapat melindungi hak kepemilikan dan menjamin pelaksanaan kontrak. Yang kedua, mengatur pasar atau market regulating, yaitu institusi yang bertugas mengatasi kegagalan pasar, yakni institusi yang mengatur masalah eksternalitas, skala ekonomi atau economics of scale, dan ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi. Misalnya lembaga-lembaga yang mengatur telekomunikasi, transportasi, dan jasa-jasa keuangan. Selanjutnya yaitu menjaga stabilitas atau market stabilizing, yaitu institusi yang menjaga agar tingkat inflasi rendah, meminimumkan ketidakstabilan
makroekonomi dan mengendalikan krisis keuangan. Misalnya itu pada bank sentral, sistem devisa, otoritas moneter dan fiskal. Yang keempat yaitu melegi- melegitimasi pasar atau market legitimizing, yaitu institusi yang memberikan perlindungan sosial dan asuransi, termasuk mengatur redistribusi dan mengelola konflik. Misalnya itu pada sistem pensiun, asuransi untuk pengangguran, dan dana-dana sosial lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik institusi yang baik, eh, di mana menjaga hak kepemilikan atau property rights untuk segenap masyarakat sehingga setiap individu memiliki insentif untuk melakukan investasi dan ambil bagian di dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, membatasi tindakan para kelompok elit, politisi, dan kelompok-kelompok kuat lainnya sehingga orang tersebut tidak bisa merampas sumber pendapatan dan investasi orang lain atau menciptakan kesempatan yang tidak sama bagi semua orang. Selanjutnya itu memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat, sehingga setiap individu dapat melakukan investasi, khususnya dalam modal insani dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Selanjutnya itu perkembangan ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan ini atau institutional economics adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tatanan mikro. Dalam perkembangannya terdapat dua macam ekonomi kelembagaan, yakni ekonomi kelembagaan lama atau old institutional economic dan ekonomi kelembagaan baru atau new institutional economics. Adapun hubungan kelembagaan dengan biaya transaksi dan informasi. Sebuah institusi muncul dan berkembang untuk meminimumkan biaya transaksi sehingga dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Biaya transaksi tersebut antara lain berwujud biaya atas informasi, negosiasi, pengawasan, koordinasi, dan pelaksanaan kontrak. Jika biaya transaksi berada pada tingkat minimal, hak kepemilikan atau property rights tidak menjadi bagian penting dalam konsep umum efisiensi, karena hak kepemilikan dapat disesuaikan dan diubah secara sukarela guna mendorong kenaikan proses produksi. Selanjutnya yaitu besaran biaya transaksi juga bisa terjadi karena adanya penyimpangan dalam wujud. Yang pertama itu penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan. Yang kedua, penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks dan prinsip yang beragam. Yang ketiga, penyimpangan intertemporal yang dapat berbentuk kontrak yang timpang, responsivitas, waktu yang nyata, ketersembunyian informasi yang panjang, dan penyalahgunaan strategis. Yang keempat yaitu penyimpangan yang muncul karena kelemahan dalam kebijakan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan dan reformasi ekonomi. Yang kelima, kelemahan integritas yang dirujuk oleh James Wilson tahun 1989 sebagai sovereign transactions. Jadi akar dari permasalahan ini adalah informasi yang kurang sempurna. Selanjutnya yaitu hubungan kelembagaan dengan modal sosial. Jadi modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya atau resource adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Modal sosial juga akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap organisasi modern, bahkan terhadap kelembagaan formal dan informal. Dengan adanya modal sosial yang kuat akan mempermudah berbagai untuk biaya transaksi. Modal sosial erat kaitannya dengan rasa saling percaya yang tinggi dan kuatnya spirit kebersamaan. Apakah kebersamaan dalam organisasi maupun kebersamaan antar organisasi dengan relasi di luarnya. Modal sosial akan memperbesar tingkat koherensi tindakan berkaitan dengan stabilnya organisasi dan adanya saling pengertian bersama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.